Saya seperti maraton 1 kilo, padahal saya ngimpinya cuma kayak gitu, iya. Ya, Pokoknya bicaranya apa jodoh sama yang itu. Selamat datang di podcast. Semua bisa diobrolin, friend. Balik lagi sama saya, PH Putri, hostnya podcast yang membanggakan, kan bangga ya. By channelnya Banyuwangi 24 jam. Kita hari ini kedatangan tamu, kita menjemput tamu, ngedatengin tamu karena kita belum punya rumah, jadi kita jemput tamu ceritanya. Selamat datang di podcast Mas Javian Inggit. Halo. Halo Mbak Putri. Mas Javian Inggit. Ya. Penasaran nggak kalian Mas Javian Inggit ini siapa gitu, atau kenapa kok diundang di podcastnya Banyuwangi 24 jam? Boleh kenalan dulu Mas Javian, monggo. Ini saya yang kenalan apa Mbak Putri yang saya bacakan? Monggo Mas Javian aja. Oh iya. Ya, Sugeng Dalu teman-teman di Banyuwangi 24 Sugeng jam. Dalu. Ya, Sugeng Dalu Mbak Putri. Ya. Pengennya bawahnya penyanyi itu loh. Sugeng Dalu Mbak Putri, Sugeng Dalu teman-teman Banyuwangi 24 jam, enjoy the atmosphere. Enjoy. Nama saya Javian Inggit Restianto. Saya lahir di Banyuwangi, kemudian sekarang saya Lagi nempuh jalan-jalan. studi Iya. ya? Jalan-jalan. Enggak apa-apa disebut aja jalan-jalan. Jalan-jalan studi. Jalan-jalan sambil belajar. Iya. Kan gitu ya, kalau kita menikmati profesi kita berasanya kayak jalan-jalan aja. Asli sama kok. Gitu. Mas Javian ini sekarang lagi nempuh studi S2 ya? Iya. Lagi tesis ya? Iya. Semangat, sambil tesis sambil sibuk juga di Keraton Surakarta, sibuk belajar. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ceritanya friend, kita mau ngebahas soal yang Jawa-Jawa nih. Kita mau ngomongin perwetonan, kemudian arah jodoh-jodoh gitu. Kalian tuh yang Jawa-Jawa nih. Nanti kalau sama bapaknya suruh nyari jodoh yang arahnya harus pas dan lain sebagainya nih, tonton belajar dari Mas Javian. Karena saya nggak tahu juga soalnya. Gitu. Apa ceritanya Mas Javian nih bisa kemudian mendalami yang kejauhan-kejauhan ini? Sorry kalau boleh tahu usianya berapa Mas Javian? Usia saya langsung ke usia ya, tua ya, 29. Tua enggak tuh ya. Masih muda kok kita. Tapi mudaan aku banget. Gitu. Karena maksudnya gini, hari ini teman-teman yang seusia aku atau banyak teman-teman yang jauh lebih muda itu suka susah relate dengan hal yang kaitannya dengan budaya, apalagi padahal kita juga hidup di Jawa, saya juga lahir dan besar di Banyuwangi khususnya, tapi jujur kayak orang Jawa yang nggak Jawani itu loh, nggak ngerti sama sekali, karena memang kebetulan juga lingkungan di keluarga sih memang tidak dikenalkan dari kecil, kebetulan gitu tidak dekat dengan budaya itu gitu. Atau barangkali Mas Javian dekat dengan yang kejawen ini karena memang dari kecil seperti itu, atau keinginan pribadi kemudian mendalami dan belajar, atau perjalanannya seperti apa gitu, kemudian sampai di hari ini seperti ini gitu. Jadi setelah saya jalan-jalan atau studi tadi di salah satu kota di Jawa Tengah, Mbak Putri tadi kan tanya saya itu seorang abdi dalem atau bukan, terus hubungannya dengan keraton. Sebenarnya saya revisi dulu ya. Oke, baik ini. Nuwun sewu nggih teman-teman, saya bukan seorang abdi dalem. Kebetulan dulu pernah belajar sampai hari ini, tapi sudah lama ini saya tidak datang, mohon maaf, ke keraton, tapi saya lebih fokus ke Museum Radia Pustaka dan ke Puro Mangkunegaran. Jadi kalau di Solo itu Mbak ada 2 kerajaan Mataram Islam, yang satu yang disebut keraton itu adalah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sedangkan Kasunanan Keraton atau Karatuan itu mempunyai adipati. Adipati itu namanya adalah Adipati Mangkunegara, Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara. Sekedar teman-teman tahu, yang kemarin barusan meninggal.
weton atau wuku. Weton atau wukuh ya nyebutnya? Ya, wuku. Wuku. Weton atau wuku itu adalah tradisi perhitungan dalam penanggalan periodik penanggalan masyarakat Jawa. Kalender Jawa ya? Kalender Jawa. Saya di dalam keraton itu mungkin salah satunya dipelajari nanti tentang weton. Juga kompleks sih Mbak. Kalau di keraton itu mohon maaf, kalau di Mangkunegaran atau mungkin saya di Mangkunegaran ya kita nyebutnya kedua itu, di kedua tradisi itu, di kedua patron tradisi itu, tradisi budaya di dua tempat itu yang dipelajari itu umumnya yang hari ini tuh banyak. Contohnya itu seperti Pambiworo, Pranatacara. Kalau Mantenan ada yang Pranatacara kayak gitu. Lalu ada gamelan, kemudian ada tari dan budaya-budayanya. Nah, itu kan tertulis. Jadi dalam tradisi weton, dalam tradisi budaya di dua tempat patron kebudayaan Jawa, terutama di kota Solo itu banyak yang dipelajari. Salah satunya secara umum yang kita lihat di media sosial itu kan ada ini seperti pergelaran. Pergelaran apa terkait nanti jumenengan. Kalau di Keraton Solo itu yang sering kita nanti atau lihat atau masuk dalam berita media sosial itu ada jumenengan. Baik, jumenengan itu apa? Peringatan kenaikan tahta raja. Oke, kan di situ jumenengan guys. Jumenengan itu dilaksanakan di dua tempat itu sesuai dengan kalau tidak salah hari kelahiran. Kemudian banyak sekali hal, weton. Sebenarnya weton itu sama ya dengan horoskop lain. Cuma di sini yang membedakan itu weton dengan yang lain itu adalah kekomplekan di situ, karena weton sendiri itu kalau kita merunut bukunya itu berjumlah 30. Wow, 30. Zodiak aja ada berapa guys? 6 ya sekarang ya. Gini juga Mbak Putri, terkait dengan weton ini kan versinya banyak. Nah itu maksud saya melihat dari guru saya itu sampai beliau itu mendapatkan referensi dari Jerman. Wow. Jerman. Ya sebenarnya naskah-naskah weton kan sudah banyak, teman-teman bisa melihatnya. Kalau secara lingkup kuliah kan bisa melihatnya nanti biasanya diajarin, weton milik Kasultanan, atau mungkin salah satu itu sudah diunggah di salah satu perpustakaan di British Museum itu ada. Contoh ya, dalam salah satu weton itu kan penggambaran watak ya Mbak. Di situ itu biasanya disimbolkan dengan tokoh-tokohnya ya dalam tokoh-tokoh wayang itu. Oh iya, tokoh-tokoh perwayangan gitu ya. Tokoh-tokoh wayang. Yang dia nanti representasi wataknya seperti apa, kaitannya dengan weton ini dan itu gitu. Weton ada berapa Mas kalau weton itu? Weton tadi itu ada 3 banyak. Apakah hal seperti itu menjadi penentu watak kita? Enggak Mbak, kembali lagi itu adalah ilmu titen. Jadi kita itu kalau melihat weton itu harus hati-hati tentang arah dulu, ngalor dan ngulon itu arah apa. Nah, yang saya baca itu saya sempat berdiskusi bahwa ternyata arah utara itu merupakan arah yang disakralkan dalam tradisi Jawa. Kemudian begitu juga dengan arah barat. Nah, hal ini bisa teman-teman lihat pada bangunan-bangunan Jawa yang sekarang masih berdiri. Contohnya, kalau kita melihat ya jalan-jalan ke Jawa Tengah, kita bisa jalan-jalan ke keraton itu kan itu menghadapnya ke selatan. Berarti membelakangi arah yang atau kayak gimana? Menghadapnya ke selatan. Membelakangi utara. Ya maksudnya dalam arahnya ada di itu utara. Terus ada juga lagi ini ngapunten, otak atik gaduk itu loh Mbak. Apa itu Mas? Nah ini jenengan kan pasti pernah dengar tentang lirir ya. Nggih. Kaitannya dijelaskan tadi itu. Kan di lirir itu ada ini. Dodotiro kumiter bedahing pinggir domono jlumatono
kanggo sebo manggo sore. Di situ kan ada kata sebo. Apa itu? Sebo itu adalah berkumpul bersama. Oke, kemudian Kalau paseban, di mana tempat berkumpul bersama itu berarti kan paseban. Pasebannya orang dalam keraton itu berada di alun-alun utara. Alun-alun utara itu tempatnya di Siti Hinggil. Bila kita merujuk pada tradisi keraton seperti itu. Ini hanya otak-atik gatuk dia mungkin. otak-atik gatuk itu bahasa sederhana adalah kayak cocok kok. Cocok lagi. Cocok lagi. Gitu. Ya sebenarnya kurang sih apa yang saya sampaikan, tapi saya tidak serta-merta mengambil dari tembang itu karena setelah saya tanyakan kenapa kok utara itu satu tempat sebelah utara di bagian-bagian bangunan ini saya melihat kenapa nilainya lebih tinggi, maksudnya lebih tinggi itu sangat dijunjung. Ternyata pada selanjutnya itu dijelaskan oleh guru saya terus teman, ternyata arah utara itu arah yang disakralkan untuk bangunan-bangunan dalam pada keraton juga ini Mbak. Tapi ada beberapa bangunan juga yang ini menghadapnya ke timur juga arahnya ke barat. Jadi otomatis bila sesuatu itu sudah menjadi hal yang disakralkan, masyarakat kita Jawa itu akan benar-benar memegang teguh. Jadi arah utara. Seperti apa sih bangunan itu loh Mbak? Kalau jenengan mengenal. Maaf ya istilahnya kok tinggi-tinggi. Ini bangunan pesanggerahan. Kalau begini, jadi pusing, friend gue. Gini, ada bangunan keraton. Kalau dalam keraton itu bangunannya rata-rata dalam agengnya itu di sebelah utara menghadapnya ke selatan. Di sebelah utara menghadap ke selatan. Ada nama bangunan lain namanya pesanggerahan. Pesanggerahan itu apa? Itu tempat yang dibuat ini sanggrah untuk para raja ketika berkunjung. Itu menghadapnya kan ke timur. Dalam agengnya berada di barat. Jadi ngalor ngulon. Jadi otomatis ngalor ngulon itu ketika itu dilihat sebagai sesuatu yang sakral, masyarakat pun memegang itu. Kita mengenal masyarakat itu memegang itu, ngugemi itu dengan sangat bersungguh-sungguh. Terus ini saya boleh nambahin. Tapi ketika itu menjadi arah yang disakralkan, tapi kan padahal tidak, konotasinya tidak negatif ya Mas? Konotasinya maksudnya ketika hari ini diaplikasikan yang paling sering aku dengar itu kan arahnya jangan ngalor sama ngulon. Konotasi negatif ini Mbak, ini kita logika aja ya, mungkin mohon maaf ini tidak berusaha menyinggung satu sisi agama pun, tapi dalam tradisi Mataram Islam itu kalau kita menguburkan orang yang mengerti itu dimujurne ngalor didepne ngulon. Apakah itu juga sebuah pertanda? Tapi kalau kisah-kisah ini jujur ya Mbak, saya belum menemukan. Tapi karena dulu leluhur kita yang saya tahu, yang saya baca itu miteni banget. Jadi weton atau buku itu dari ilmu titen yang sudah lama beratus-ratus tahun kemudian menjadi tradisi awalnya tradisi kepek aja, tradisi lisan aja, kemudian berangsur-angsur menjadi sebuah adat. Kemudian kalau hal-hal lain yang kaitannya dengan ketika itu dilanggar itu biasanya apa sih Mas yang paling sering terjadi? Yang pernah jadi yang saya baca ya, satu itu rezekinya susah. Dua, pernikahannya tidak bertahan lama, nggak langgeng meritnya. Iya. Dan sampai ini juga mohon maaf sampai berujung pada kematian. Sebenarnya kisah-kisah di sekitar kita itu banyak Pak tentang. Iya sih. Aku ada beberapa kali kok Mas dengar case-case yang seperti itu. Pasangannya atau itu nggak mesti kaitannya dengan yang bersangkutan yang menikah, tapi kadang dari jalur keluarganya juga bapak atau ibunya gitu ya. Tuh. Nah, terus itu katanya hal-hal yang seperti itu bisa diakalin. Maksudnya
Ya tadi. Pokoknya piye caranya Apri jodoh sama yang itu. Itu katanya bisa. Itu kayak gimana sih? Kita nyebutin salah satunya aja ya. Boleh. Kita nyebutin salah satunya aja. Kalau didetailin itu satu peristiwa tertentu bisa diakali dengan cara tertentu. Nah, ini contoh aja ya Mbak. Ini contohnya aja adalah biasanya kita kalau menikahnya ngalor ngulon melewati kali, kita itu harus membuang Apa tuh Mas? ayam jantan Ngebuang ayam jantan yang masih lancur atau remaja. yang masih remaja di sungai yang dilalui itu. Ini simbolis sekali ya Mbak, simbolis dan filosofisnya. Simbolisnya yang saya tahu bahwa ayam tadi yang dibuang tadi itu sebagai simbol dari Allah atau sesuatu yang buruk yang akan menerima kita. Selain membuang ayam tadi, juga membuang sesaji. Sesaji itu diwadahi takir. Di dalamnya itu ada alang-alang dan janur. Alang-alang dan janur itu sebagai representasi apa alang-alang dan janur ini? Alang-alang ini sebagai representasi dari kata alang-alang, panglang, alangan, penghalang. Kemudian janur ini sebagai representasi dari nur, dari cahaya. Kemudian dialirkan di dalam sungai itu adalah representasi dari rezeki. Jadi semoga penghalang dalam kehidupan rumah tangga itu bisa dihilangkan dan mendapatkan sarana atau petunjuk dari Yang Maha Kuasa, salah satunya yang dialirkan tadi, rezeki yang mengalir. Oke. Ini menarik Mbak. Menarik banget. Berarti bisa nggak hopeless nih temen-temen yang itu salah satunya yang kepentok cinta tapi taunya arahnya nggak cocok ya pelajarin tuh ada nih. Tapi ini menarik juga Mbak. Gini, dari yang saya baca itu, apakah itu bisa diakali dengan pindah rumah? Nah itu saya pernah dengar juga tuh. Dengar. Ternyata dalam salah satu tradisi yang dimaksud dengan ngalor ngulon itu adalah ketika jenengan lahir. Jadi tidak ada hubungannya ketika rumah jenengan dipindah, nggak ada hubungannya. Jadi titik yang diambil ngalor dan ngulonnya itu adalah ketika kita dilahirkan di mana, kemudian ditarik garisnya begitu ya. Bukan rumahnya kemudian dibuat di mana. Iya itu misalnya jenengan lahirnya ya di arah yang ngalor ngulon. Nah kemudian jenengan pindahnya ke sana. Nah itu sudah nggak terhitung. Tapi itu di salah satu daerah, tapi bisa juga dengan dipakai serana seperti itu. Tentang pertanyaan Mbak tadi ya, bagaimana menyikapinya? Sesuatu ada tradisi kita, bila itu sudah menjadi, kalau kita nanti melanggarnya, tentunya kan akibatnya itu seperti itu. Sebenarnya kalau tidak percaya pun tidak apa-apa, tapi jangan sampai jenengan itu melanggar salah satu hal di dalam tradisi yang ada. Jangan sampai kalau bisa karena bagaimanapun kita itu memang hidup di tanah yang seperti ini ya, di tanah Jawa ya maksudnya lingkungannya seperti ini, dimana itu walaupun kita sudah generasi yang sekarang kurang mengenal itu, belum banyak mengenal itu, tetapi kita perlu bijaksana dalam ini, mengerti akan hal itu dan melaksanakannya. Oke, menarik banget sih ini asli. Tapi ada yang jauh lebih menarik. Ini kan Mas Javian asalnya dari Pesanggaran ya. Dari Pesanggaran, kemudian sampai SMA di sini ya. Sampai SMA. Sampai SMA, kuliah di Malang. Kemudian mencelat. Lompat tahu-tahu ada di Solo dan di Keraton Surakarta, apa tadi Mas nyebutnya? Mangkunegaran. Intinya belajar di sekitar wilayah itu. Itu apa sih
histori cerita di balik itu tuh. Terus apakah dari dulu emang Mas Javian udah yang ngomongnya sebelum di Keraton Surakarta ya, apa udah ada bibit-bibit ngomong yang lemah lembut atau jangan-jangan titisan dari keraton ini masih ada darah-darah keraton gitu? Enggak. Ya, cerita lagi nih. Cerita Nggak aja, ya. nggak apa. Jadi setelah selesai studi SMA 2019 saya putuskan untuk berangkat ke Solo. Saya pamitan kepada semua orang sebelumnya, saya meminta izin, meminta restu, lalu disuruh itu. Kalau orang berjuang itu kan disuruh naik tirakate gitu ya Mbak. Tirakatnya saya dulu itu bentuknya ya etok-etok poso, etok-etok melek bengi, etok-etok sholat dan semuanya saya lakukan. Lalu pada suatu malam, ini cerita jujur dari saya itu sepertinya itu adalah wajah dari mohon maaf sekali dari Sinuwun BV12, seperti ada sayup-sayup suara itu Budalo di Solo seperti itu. Entah itu saya keinginannya. Waktu itu keinginannya itu kan antara Solo dan Jogja. Entah saya keinginannya kalau banyak teman-teman itu di Solo bagus, Jogja bagus karena dekat dengan itu budayanya masih lekat gitu. Kental banget. Cuma itu saya ngimpi itu mohon maaf tidak berusaha mengada-ngada ini. Iya dimaafin. Iya, ini seperti suara wajah dan suara beliau itu entah saya tidak tahu, tiba-tiba saya kebangun dan posisinya saya bangun itu Mbak tahu saya seperti maraton 1 kilo padahal saya ngimpinya cuma kayak gitu. Iya, adrenalin langsung. Ini keringatnya itu Mbak. Wow. Terus tangan saya itu gemeter, saya nggak tahu, tiba-tiba saya konsultasinya kemana? Satu ke guru, bukan guru spiritual ya. Baru saya tanya. Ya, guru spiritual. Kepada kiai saya, lalu kiai saya itu menerangkan mimpinya itu saya telah diberi itu, saya itu di dalam mimpi itu kan ada ininya Mbak, seperti era-era lama itu. Era lama itu era kuno yang masih kereta tutut kereta uap, naik kereta api. Saya itu dalam mimpi itu memakai jadi set era zaman dulu banget gitu ya, bawa koper terus jalan ke sana. Tetapi anehnya dalam mimpi itu setelah di sana itu mohon maaf itu beliau ini ngapunten banget, Sinuwun ini surut dalam itu mohon maaf seto atau meninggal. Saya pada waktu sampai sana begitu. Lalu ada dua orang itu memberikan saya 2 perangkat gamelan, yang satu kendang, yang satu gender. Tapi posisinya dalam mimpi saya kendangnya itu talinya, janggetnya itu patah semua, gendernya itu juga morat-marit gitu. Nah, terus saya dipeseni, ini pesan dari itu sang raja. Nah, itu saya tanyakan kepada bapak kiai saya dan guru saya yang lain. Terus dia itu bilang, sinau ini kudu dikencengi. Mas, hanya itu aja. Kendang itu ibarat wong sinau. Gender pun juga, kalau dalam tradisi gamelan itu kendang dan gender itu seperti pemimpin dalam irama gitu Mbak. Jadi kamu harus sinau dikencengi. Hanya itu. Lalu itu masih cerita di dalam mimpi. Cerita dalam mimpi. Ya, saya ungkapkan itu. Kemudian diberi hal seperti itu. Sampai saya itu mau pergi itu dihadiahi sebuah belangkon oleh guru yang mampu membuka pikiran saya bahwa belajar dimanapun itu harus selalu terus kuat banget, harus belajarnya harus kekeh, harus telaten, disiplin dan lain-lain. Itu friend dengerin ya, belajar itu adalah proses yang sangat panjang ya, memang tidak ada ujung daripada belajar, karena menurut aku juga hidup itu emang isinya belajar sampai kita tutup usia pun isinya adalah belajar. Jadi harus continuous terus, karena kehidupan juga tidak pernah berhenti memberikan kita pelajaran. Efek dari mimpi-mimpi saya itu ya,
Itu saya praktekin, coba. Saya kan nggak tahu kondisinya di sana seperti apa. Saya itu coba jalan dari alun-alun utara. Ini enggak, kalau tadi itu perkenalannya bukan di Keraton Kasunanan ya, tapi perkenalannya di luar tempat. Oh, oke. Tapi ada masnya di luar tempat itu di perpustakaannya Puro Mangkunegaran. Kemudian saya mencoba ke Keraton Kasunanan itu jalan. Nah, jarak beberapa bulan kemudian itu saya berkenalan dengan salah satu orang. Saya anggap guru beliau, terus saya itu diajak masuk ke keraton. Ini juga agak aneh juga, Mbak. Anehnya tuh seperti ini. Saya baru tuh pertama kali di keraton. Cuma saya itu tiba-tiba itu didatangi oleh orang yang agak tua. Saya tidak kenal siapa. Diajak ngobrol. Mas dari mana? Punten Pak, saya masih belajar bahasa Jawa. Mohon maaf, saya belajar dari Banyuwangi. Nggak apa-apa ya, langsung bahasa Indonesianya biar enak. Lalu beliau bilang, saya berkali-kali lihat jenengan. Udah lambatin tuh saya awalnya nggak sadar. Bagaimana Pak? Aku beberapa kali lihat jenengan. Sudah, sampean di sini aja. Saya dalam hati saya baru pertama kali ini kesini. Kok bapaknya? Ini antara wajah masnya pas wajahnya mas jadi yang pasaran apa? Saya bingung. Saya punya banyak kembaran. Dari experience itu digali sendiri ya, bersamaan dengan keinginan kuat untuk mendalami dan mempelajari itu tadi. Iya benar, saya ketemu nggak jawabannya? Kenapanya akhirnya? Ini merubah kepribadian saya juga. Artinya gini Mbak, setelah mengetahui hal itu dalam arti kan gini, kalau kita mempelajari Jawa ini sedikit ya, apa tentang sesuatu hal yang tan kasat mata dan tidak kasat mata, apa yang dipercayai masyarakat Jawa itu saya coba gali. Artinya digali ini tidak sekedar membaca, tapi saya tanyakan, berdiskusi kepada guru tentang, karena terkait dengan mimpi saya itu. Kemudian kan saya nyari sendiri, saya mencari sendiri, saya membaca banyak hal di sana. Kebetulan diberi kesempatan untuk membaca banyak, alhamdulillah. Menarik banget ya asli, apalagi part-part akhir ini tadi yang ngobrolin experience dari mimpi kemudian ke experience di nyata tadi ya, sampai hal-hal yang tidak kasat mata itu tadi. Wah, ini menarik banget, nanti kita kulik lagi. Terus balik lagi ke topik kita yang awal tadi nih Mas, boleh, kita tadi kan sempat bahas perihal weton, kemudian arah juga. Jadi kalau bagi saya pribadi misalnya yang tidak dekat dengan itu, menyikapinya adalah karena kita memang hidup di spesifiknya di Banyuwangi, yang itu juga bagian daripada Jawa, yang sudah dari dulu adalah culture-nya seperti itu. Ada tradisinya yang memang sudah dipegang teguh seperti itu. Terlepas dari percaya atau tidak, kita alangkah baiknya adalah menghormati bagaimana bagi yang menjalankan, atau ya gitulah. Barangkali Mas Jafian ada pesan-pesan nih buat teman-teman di luar sana yang muda-mudi gitu-gitu. Ya, yang jelas teman-teman yang muda-mudi itu banyak bersabar. Gini, biasanya orang tua kan menjudge, masa wong Jawa ilang Jawa nih, masa wong Jawa nggak Jawa nih. Nah itu bukan bukan ingin menjudge kita kalau kita nggak bisa atau apa. Nah, maksud saya banyak bersabar itu, coba deh dicari-cari lagi, digali-gali tadi. Maksud dari omongan itu bukan menyudutkan kita, tetapi makna dibaliknya juga tuh ada hal yang baik kan, bisa serap, kita bisa terus belajar banyak. Betul. Terus kalau mungkin ada perkumpulan atau pembahasan, nah sekarang eranya kan era daring yang berkaitan dengan itu, coba diikuti. Coba selain kulik lagi. Selain hobi-hobi yang keseharian kita itu yang menjadi hobi kalian. Kalau mungkin daring ini lebih banyak mager ya Mbak, tapi coba deh nanti seperti itu, seperti itu dicari lagi, dikulik lagi, diketahui. Menarik kok kalau mau dicari tahu. Pokoknya kalau
mau nyari jalan, pasti ada jalannya kan. Iya, kalau benar. pengen nyari jalan, pasti ada jalannya kok. Kalau pengen jalan, ada aja jalannya. Gitu. Benar kata Mbak Putri. Tentunya ini Mbak ada sedikit tambahan. Tentunya hal yang tan kasat mata ini bukan sesuatu yang mungkin dipandang sebagai sesuatu yang horor menakuti kita atau apa, tapi nanti ada hal yang lebih mengarah kepada bagaimana perilaku kita menanggapi hal itu terkait dengan pikiran-pikiran orang Jawa dulu. Baik. Nanti kita ulik-ulik lagi. Oke, thank you friends.